Halo teman-teman semua, balik lagi di pengenalan teknologi informasi. Nah, tugas 3 kali ini kita akan membahas tentang software. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsie Narusfari dengan NIM 56202017 dari D3 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, ini table of content kita hari ini. Kita akan bahas 5 materi. Yang pertama tentang software, yang kedua tentang device driver, yang ketiga tentang software application, yang keempat tentang operating system, dan yang terakhir, yang kelima adalah software utility. Langsung aja kita yang ke pertama adalah software. Nah, software itu apa sih? Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik, jadi kita harus mengoperasikannya lewat perangkat komputer atau hardware. Nah, software berdasarkan jenisnya ini ada 3. Yang pertama, sistem operasi. Ini fungsinya untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Terus yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program, contohnya kayak Java, PHP, HTML, ya yang itu. Kemudian yang ketiga ada program aplikasi. Nah, ini sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, misalnya kayak Microsoft Excel dan Microsoft Word. Ini ada jenis-jenis software berdasarkan distribusinya ada 7. Aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama ada firmware. Ini merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Nah, yang kedua ada freeware. Freeware ini merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Jadi bebas gitu. Yang ketiga ada adware. Nah, jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Yang keempat ada open source, yaitu sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Yang kelima ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Yang keenam ada shareware. Shareware ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, yang terakhir adalah spyware, adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas komputer. Kita masuk ke software dan cara kerjanya. Yang pertama, kita punya Microsoft Word yang banyak banget orang pakai, yang biasanya dipakai orang-orang. Nah, Microsoft Word ini biasanya digunakan untuk dokumen seperti proposal, artikel, laporan, brosur, karya tulis, makalah, surat, banyak deh. Nah, bagian Microsoft Word itu ada ribbon, title bar, office button, menu bar, indent, ruler, insertion point, scroll bar, zoom, dan quick access toolbar. Nah, Microsoft Word memiliki tab, yaitu tab Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Nah, cara kerjanya ini sangat simpel dan dapat dipelajari dengan mudah. Membuat dokumen di Microsoft Word dapat dengan menggunakan perintah langsung di ribbon atau menggunakan shortcut key. Penggunaannya dapat menggabungkan menu perintah satu dengan yang lainnya, seperti group font untuk mengatur teks yang bisa digabungkan dengan group illustration pada tab insert untuk menyisipkan objek. Nah, yang kedua ada Google Chrome. Siapa sih yang nggak pakai Google Chrome ya kan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja Google Chrome dari gambar yang ada di sini. Jadi, pertama-tama, pasti kita buka Google Chrome itu ada tujuannya ya, untuk mencari sesuatu. Nah, misalnya kita akan meminta suatu halaman ke web server untuk ditampilkan di komputer kita atau di laptop kita. Misalnya kita mengetikkan suatu alamat, biasa disebut URL di browser
Contohnya http://www.yahoo.com. Nah, pas kita ngetik URL itu, melalui media jaringan, bisa internet, bisa intranet, dan melalui protokol HTTP request, akan dicarilah komputer bernama www.yahoo.com tersebut. Nah, jika ditemukan, maka seolah-olah terjadi permintaan. Kayak, "Hai Google, ada user yang meminta halaman utama nih. Ada di mana ya halamannya ya?" Nah, kemudian dari sisi server atau web servernya, yang mendapat permintaan halaman utama Google dari user, si server akan mencari-cari di komputernya halaman sesuai permintaan. Nah, jika ketemu, maka halaman yang diminta akan dikirimkan ke user melalui HTTP response. Dan setelah sampai di web browser, maka akan ditampilkan atau di-display informasi yang di-request oleh user tadi. Nah, gitu kira-kira cara kerja dari Google Chrome. Yang ketiga ada recycle bin. Nah, recycle bin ini adalah folder spesial. Ketika kita menghapus file, recycle bin akan menampungnya. Jadi, file yang kita hapus itu tidak langsung hilang permanen. Nah, jika kamu tidak membersihkannya secara otomatis, recycle bin akan menghapus file terlama yang telah kamu hapus dengan sendirinya. Jadi, kalau kita sudah hapus file yang sudah lama, recycle bin ini akan dengan sendirinya menghapus file tersebut. Kalau kita tidak manual untuk menghapus file tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu device driver. Apa sih device driver itu? Device driver adalah sebuah software di mana di setiap software ini mampu mengatur sebuah hardware yang ada di komputer, atau bisa dibilang device driver ini adalah sebuah software yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses sebuah hardware. Nah, fungsi device driver ini sebenarnya ada banyak, cuman antara lain yang paling inti ada 3, yaitu sebagai jembatan penghubung software dengan hardware. Yang kedua, penerjemah data antara software dan hardware. Dan yang ketiga ada pengontrol input dan output software terhadap hardware. Nah, device driver ini berjalan pada 2 mode. Yang pertama user mode dan kernel mode. Nah, user mode tidak dapat mengakses virtual address yang dicadangkan untuk operating system. Sedangkan kernel mode adalah driver berbagi virtual address, sehingga apabila driver mengalami crash, maka seluruh operating system akan mengalaminya juga. Nah, proses instalasi driver pada Windows itu ada 2, yaitu cara otomatis dan cara manual. Nah, cara otomatisnya itu bisa pilih setting, change PC setting, kemudian update and recovery, lalu kemudian Windows update. Jadi, Windows-nya akan mengupdate gitu. Terus, cara manualnya, kita bisa download dan install driver dari website terpercaya. Atau manufacturer website. Nah, kali ini kita akan bahas tentang driver dan cara kerjanya. Yang pertama ada CD-ROM driver. Prinsip kerja CD-ROM menggunakan teknik penyinaran. Nah, CD akan disinari oleh laser dioda dan akan memantulkannya kembali. Untuk dapat memantulkan cahaya yang diarahkan padanya, suatu CD memiliki lapisan alias layer yang dapat memantulkan cahaya. Yang kedua adalah joystick driver. Nah, yang suka main game pasti tahu dong dan gak asing dengan joystick driver ini. Nah, joystick driver ini merupakan piranti penuding secara tidak langsung. Gerakan kursor pada joystick dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Joystick biasanya memiliki tombol yang dapat dipilih atau diasosiasikan dengan papan ketik atau keyboard.
Dalam pengoperasiannya, joystick tidak memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, ada printer driver. Nah, printer driver ini merupakan kumpulan dari aplikasi atau program khusus yang digunakan untuk menjalankan fungsi dari printer. Nah, printer driver ini juga menjadi perantara yang menghubungkan secara khusus melalui perangkat komputer. Jadi, bila kita ingin melakukan pencetakan melalui printer, maka program driver yang digunakan juga harus sesuai dengan perangkat dari printer tersebut. Yang ketiga ada software application. Nah, software application itu adalah jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam operating system. Nah, beberapa dari tugas ini termasuk menangani dokumen, menangani perhitungan, mengedit gambar, mengedit video, dan lain sebagainya. Kegunaan software application itu kurang lebih antara lain agar tugas bisnis menjadi lebih efisien, untuk membantu dalam proyek grafik dan multimedia, untuk membantu tugas di rumah, individu ataupun pendidikan, dan untuk memfasilitasi komunikasi. Kategori software application itu ada 4. Yang pertama untuk bisnis, yang kedua untuk graphic and multimedia, yang ketiga untuk home, personal, atau education, dan yang keempat adalah untuk communication. Nah, bentuk software application ini ada 7 kurang lebih. Nah, yang pertama ada package software. Nah, package software itu merupakan software dalam bentuk paketan yang didistribusikan dalam jumlah massal, baik dijual ataupun secara gratis, yang dipublikasikan untuk melakukan tugas tertentu. Contoh dari software ini yang banyak orang pakai tentu saja Microsoft Office. Yang kedua adalah custom software. Nah, custom software ini berfungsi untuk melakukan tugas bisnis atau industri. Kan terkadang perusahaan tidak dapat menemukan software yang tepat. Nah, jadinya mereka harus membuat software yang mereka perlukan, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar. Kemudian yang ketiga ada web application. Nah, web application ini memungkinkan user untuk mengakses software dari komputer atau alat lainnya yang memiliki koneksi internet. Banyak website yang gratis untuk diakses, namun ada juga yang dikenakan biaya. Nah, jenis website application termasuk email, word processing, text preparing, dan program game. Kemudian yang keempat ada open source software. Nah, open source software ini merupakan software yang disediakan untuk digunakan, dimodifikasi, dan distribusikan kembali tanpa menghilangkan nama si pembuat. Contohnya adalah Linux. Nah, yang kelima ada shareware. Software ini memiliki hak cipta tanpa bayar dalam masa beberapa waktu atau trial period. Bila user ingin menggunakan software tersebut setelah batas waktu trial period-nya, maka user harus mengirim pembayaran kepada pemilik software. Namun ada juga sih software yang gratis, namun tidak full version, sehingga user harus membayar bila ingin menggunakan full version shareware. Jadi jatuhnya sama aja gitu. Yang selanjutnya, yang keenam, ada freeware. Merupakan software yang memiliki hak cipta tapi didistribusikan secara gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian yang terakhir adalah public domain software. Nah, public domain software ini merupakan software yang didonasikan untuk digunakan oleh semua orang, literally semua orang. Contohnya Google. Nah, ini ada application dan cara kerjanya. Yang pertama, Microsoft Word. Ini cara kerjanya sama ya, kayak yang tadi. Nah, Microsoft Word ini termasuk ke dalam package software. Yang kedua adalah email. Nah, cara kerja email kurang lebih yang pertama, mengirim pesan.
Ini tahap pertama ya, mengirim pesan. Jadi setelah membuat pesan dan mengklik tombol send, MUA akan mengirim email tersebut. MUA itu adalah mail user agent. Agen. Kemudian, email penerima atau klien akan terkoneksi dengan server SMTP domain Anda. Nah, server ini bisa bernama apa saja. Kemudian tahap kedua adalah email penerima berkomunikasi dengan server SMTP. Jadi, email penerima berkomunikasi dengan MTA server menggunakan SMTP. MTA itu adalah Mail Transport Agent. Kemudian memberikannya alamat email email Anda, alamat email penerima, isi pesan, dan lampiran. Kemudian tahap ketiganya adalah server SMTP memproses alamat email penerima. Jadi setelah berkomunikasi dengan email penerima, komponen MDA melalui SMTP akan memproses alamat email penerima, khususnya domainnya. MDA itu adalah Mail Delivery Agent. Jika nama domain sama dengan pengirim pesan, maka pesan akan langsung dialihkan ke server domain POP3 atau IMAP. POP3 itu Post Office Protocol, tiganya itu adalah jenisnya. Sedangkan IMAP adalah Internet Message Access. Namun, jika domain berbeda, server SMTP akan berkomunikasi dengan server domain terlebih dahulu. Kemudian tahap keempatnya adalah server SMTP pengirim berkomunikasi dengan DNS. Jadi, agar bisa menemukan server penerima, MTA melalui SMTP harus berkomunikasi dengan DNS atau server nama domain. Nanti DNS akan mengambil nama domain penerima, lalu menerjemahkannya menjadi sebuah IP address. Kenapa harus IP address? Karena server SMTP mengirim tidak bisa menyalurkan email dengan benar, hanya dengan nama domain. Maka dibutuhkan IP address yang merupakan sebuah nomor identitas setiap komputer yang terkoneksi internet. Dengan mengetahui informasi IP address, mail server dapat bekerja dengan lebih efisien. Kemudian tahap kelima adalah email terkoneksi dengan server SMTP. Nah, setelah server SMTP memiliki IP address penerima, maka email yang diteruskan MDA atau MTA dapat terkoneksi dengan server SMTP. Proses ini tidak terjadi begitu saja, karena sebenarnya pesan yang dikirim tadi harus melewati serangkaian proses SMTP, sampai akhirnya tiba di tujuan. Yang terakhir adalah tahap 6, server SMTP penerima memindai pesan masuk. Jadi di tahap ini MUA atau Mail User Agent memindai pesan masuk. Jika ia mengenali domain dan username, pesan akan diteruskan ke server POP3 atau IMAP domain. Dari sana pesan akan ditempatkan di antrean send mail. Pesan akan berada di antrean send mail sampai email penerima mengizinkannya untuk diunduh. Nah, email ini termasuk ke web application. Nah, yang ketiga ada Google Chrome. Google Chrome ini penjelasannya sama ya, seperti yang di pembahasan software tadi. Sedangkan Google ini merupakan public domain software. Nah, kita masuk ke materi 4, yaitu operating system. Apa sih operating system itu? Nah, operating system adalah sistem operasi perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Nah, sistem operasi komputer ini merupakan lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Nah, ini fungsi operating system. Antara lain ada resource management, ada interface, sebagai koordinator, yang keempat guardian, kemudian gatekeeper, kemudian optimizer, accountant, server, dan interpretasi. Nah, beberapa contoh operating system. Yang pertama ada Windows. Nah, Windows adalah salah satu operating system yang paling banyak digunakan saat ini.
Nah, pada tahun 1990, Windows dikenalkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI. Kemudian, yang kedua ada Microsoft DOS atau Disk Operating System. Nah, DOS adalah salah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh komputer IMB, PC, maupun oleh komputer yang kompatibel dengan operating system Microsoft DOS. Microsoft DOS di-launching pertama kali di tahun 1981. Nah, yang kedua ada Macintosh atau Mac Operating System, Mac OS. Ya. Nah, Mac OS ini adalah operating system yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh, serta OS operating system ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis IMB. OS ini pertama kali dikenalkan secara publik pada tahun 1084 dan OS ini dibuat oleh Apple Computer. Yang keempat adalah Linux. Nah, Linux ini merupakan salah satu operating system yang bertipe Unix modular. Linux diperkirakan dikembangkan sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Perbedaan OS Linux dari sistem operasi yang lain yaitu operating system ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka. Kemudian yang terakhir adalah Unix. Unix merupakan operating system yang banyak digunakan di komputer, superkomputer, dan mainframe, atau lebih tepatnya di perusahaan besar yang menggunakan superkomputer untuk mengelola data yang sangat besar. Nah, ini adalah contoh tampilan dari operating system Windows, Linux, dan Mac OS. Terlihat jelas banget ya perbedaan dari ketiganya. Nah, kemudian ini ada cara kerja operating system. Jadi, ketika komputer hidup, itu memberikan sinyal ke operating system yang berada di RAM. Jadi, operating system akan menjadwalkan setiap prosesnya dalam pembuatan file, sinkronisasi antar file, komunikasi antar file, menghapus file, dan sebagainya. Kemudian, operating system memiliki tugas untuk memanajemen memori utama dengan mengatur serta mengalokasikan jumlah dari memori yang dibutuhkan oleh perangkat dan lokasi memori yang dibutuhkan untuk menampung sebuah proses. Kemudian, cara kerja selanjutnya dari operating system adalah manajemen pada sistem input dan output. Nah, kemudian sistem tersebut harus dapat melakukan manajemen pada penyimpanan sekunder. Yang terakhir, materi tentang software utility. Software utility adalah perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Nah, ini ada 7 macam software utility, antara lain ada program backup, disk compression, recovery data, antivirus, disk checker dan cleaners, disk partition, dan defragmentasi. Kita langsung masuk ke contoh utility dan cara kerjanya. Yang pertama, ini ada antivirus. Ya, secara umum perangkat lunak antivirus bekerja dengan 2 metode. Ya, ini metode pendeteksian berdasarkan informasi dari database atau yang populer dengan sebutan virus signature database dan pendeteksian dengan metode heuristik atau mengenai cara kerja atau akibat yang ditimbulkan oleh virus komputer tersebut. Contohnya ini saya mengambil aplikasi Smadaf. Siapa sih yang nggak tahu Smadaf ya kan? Nah, yang kedua ada recovery data. Prinsip kerjanya itu dengan mengandalkan proses penghapusan data operating system yang hanya menghapus indeks data. Gitu. Dengan men-scan isi hard disk, software recovery bisa mengenali file yang indeksnya sudah tidak ada. Tuh. File itulah yang mereka anggap sebagai data yang telah terhapus. Jadi, jika kita ingin mencari file-file yang sudah terhapus tapi padahal masih dibutuhkan gitu, kita bisa pakai recovery data ini. Contohnya ada Recuva. Nah, yang ketiga adalah personal firewall. Nah, cara kerja personal firewall ini dari komputer adalah menutup port, kecuali untuk beberapa port tertentu yang perlu tetap terbuka. Firewall di komputer bertindak sebagai garis pertahanan terdepan dalam mencegah semua jenis hacking ke dalam jaringan. Karena jika
ada port-port yang terbuka, itu sangat mudah sekali untuk kena hacking oleh para hacker gitu. Contohnya ada Windows Firewall. Nah, sekian pembahasan materi pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau pengejaan, dan jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di comment section di bawah, atau bisa langsung ke email dan nomor WhatsApp yang tertera. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.